Halo semua, selamat datang di channel Dosen Informatika. Video ke-6 seri Invoice. Video ini akan membahas bagaimana cara membuat invoice dari order yang sudah dilakukan sebelumnya. Video ini merupakan tujuan dari pembelajaran tutorial ini. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat invoice. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat order, menghapus dan mengeditnya. Sekarang selanjutnya kita akan menambahkan fasilitas invoice. Bagaimana cara membuat invoice dari produk-produk yang sudah diorder tadi. Oke, untuk invoice kita akan tambahkan dari sini. Kita bikin satu link untuk invoice di order list. Kita misalnya gunakan icon yang ini. Oke, kita copy saja link dari atas. Ya, ini kita ganti jadi invoice. Kita gunakan item yang ini, icon yang ini. Oke, yang ini juga basketnya untuk house kita ganti. Oke, kalau kita refresh, ini sudah ada link untuk invoice. Oke, berikutnya kita akan tambahkan routing untuk invoice. Misalnya kita bikin ini invoice, ID-nya yang akan kasih invoice, terus ada function invoice. Oke, kita tambahkan aja dulu routing-routing yang diperlukan. Ada untuk invoice list untuk menampilkan invoice-invoice yang sudah ada. Ada juga satu lagi untuk edit invoice, nanti yang diedit hanya status sebenarnya. Satu untuk update invoice, itu statusnya kalau diperbaiki. Update invoice kita kasih namanya. Oke, selanjutnya kita ke order controller. Kita bikin function invoice. ID yang akan dibikin invoice-nya, ya, order ID-nya kita cek dulu. Oke, where order ID sama dengan order ID yang dikirim, terus satu saja. Kita daftarkan dulu invoice-nya ke atas, add invoice-nya supaya bisa digunakan dari order controller. Oke, kita DD dulu invoice-nya. Oke, kalau kita klik, oke, hasilnya nol, berarti belum ada invoice-nya. Kalau invoice masih is null, kita akan create baru. Oke, Carbon today, invoice, kita create invoice baru, new invoice, order ID sama dengan order ID, invoice tanggal issue adalah tanggal today date, terus invoice statusnya 1, maksudnya masih baru, invoice baru. Sekarang kita invoice save. Oke, kita hapus, kita order ID, apa aja ordernya. Ini nanti informasi untuk itu
order untuk kita cetak di invoice, customernya siapa, terus ada profilnya, kita bisa cek profilnya kalau setelah ketemu customer ID, profile where profile user ID sama dengan customer ID. Terus kita akan cek profile belum kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita akan cek order itemnya apa saja, order item apa saja, order ID get. Oke, sekarang kita akan tampilkan ke invoice, judulnya invoice. Oke, return view kita belum bikin, nanti ada product dot invoice compact, parameter yang kita kirim, ada judul, terus ada profil, ada order, juga order item. Oke, sekarang kita bikin invoice blade-nya. Oke, di produk kita kasih blade yang namanya invoice blade.php. Untuk invoice kita akan menggunakan contoh ini, kita bisa copy. Nanti invoice kita akan seperti ini. Kita copy aja semua yang ada di dalam div. Kita pindahkan ke invoice blade kita. Tetapi kita tidak menggunakan main, kita bikin satu no menu, kita hapus menu-menunya, sama footernya kita hapusi. No menu blade kita copy dari main, tapi scriptnya kita hapusi, nggak perlu karena kita tidak perlu footer. Kita juga tidak butuh informasi header, ini kontennya kita hapus. Oke, kita juga tidak butuh menu. Oke, save. Oke, kita gunakan extend layout, tapi kita tidak menggunakan main, kita menggunakan no menu. Kita tidak ada menu sama footer. Oke, and section. Oke, sekarang kalau kita coba itu editnya salah tadi. Kalau kita coba, oke, belum full screen untuk headernya, kita coba perbaiki. Yang ini kalau Bootstrap 3 masih menggunakan XS, kita ganti dengan MD. Bootstrap 4 menggunakan MD. XS 6 kita ganti dengan MD6. Oke, save. Coba refresh lagi. Oke, udah full screen. Oke, yang di atas belum, kita coba perbaiki. Untuk Bootstrap 4 menggunakan float, tapi dia ke bawah. Untuk itu kita kali, kita tambahkan row di kelas row ya. Untuk kiri misalnya tulisannya hanya invoice, kita 2 kolom aja. Yang di kanan kita kasih 10. Ini invoice-nya di sini. Ini bullet right-nya tetap,
tapi kita kasih 10. Oke, sekarang kita refresh. Oke, sudah benar. Sekarang kita customize. Ini misalnya ini hanya contoh. Salesnya misalnya dosen informatika. Ini manual isinya, ya. Oke, ini alamat dummy Jawa Barat 40, nomor teleponnya seperti itu, bebas. Hanya contoh. Teleponnya juga dummy. Oke, nomor ordernya kita gunakan, tadi kita kirim order, ya, ordernya sudah kita kirim, berarti kita bisa cetak order ID. Oke, bill to, ini kita menggunakan profil, tadi juga udah kirim. Kalau ini dinamis, profile, nama depan, spasi, nama belakang. Oke. Terus kita cetak profil, alamat, profil kota, terus kita tambahkan profil provinsi, profil kode pos, dan terakhir profil telepon. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah berubah. Informasi lainnya untuk sementara kita hapus dulu. Ini hanya latihan. Oke, sudah. Oke, sekarang kita hapus dulu tadi background bodinya, kita hapus dulu supaya tidak biru. Selanjutnya kita akan perbaiki order summary sesuai order yang ada di aplikasi kita. Yang bagian bodinya kita hapus. Tadi juga sudah kita kirim order itemnya, kodenya apa, nama produknya apa, terus harganya per itemnya berapa, terus harga kuantitinya berapa yang dibeli. Sekarang kita melakukan looping terhadap order items yang sudah kita kirim sebelumnya. Oke, ini order item sudah kita kirim. Sekarang kita akan cetak itemnya apa saja. Oke, kita gunakan TD, TR, TD. Misalnya kita gunakan sementara code dulu, karena code tidak ada di order item. Kita harus ngakalin. Harga juga nggak, nama juga nggak ada. Harga juga nggak ada, sebenarnya nggak ada informasi harga di order item. Total ada, jumlah itemnya ada kalau di order item. Totalnya nanti kita harus tahu harganya dulu. Oke.
sesuaikan banyaknya kolomnya, kita sesuaikan class centernya. Oke, masih belum sempurna, belum bagus, harga belum ada tadi. Oke, harga harusnya di tengah. Kita tambahkan kelasnya ke bagian for each, samakan dengan yang di atas supaya rapi. Oke, sudah rapi. Sekarang kita akan coba cari code nama dan harganya. Kita akalin menggunakan fungsi tambahan. Informasi yang kita dapat dari order item adalah product ID. Jadi kita bisa cari produk detail untuk PID apa. Ya, oke, kita cari produk sama dengan produk .2.2 find PID. Oke, kita return produk. Oke, sekarang kita trap produknya. Pada saat looping kita gunakan PHP untuk ngetrap PID-nya. Produk sama dengan produk detail item product ID, order item product ID. Oke, kita ngetrap. Sekarang sudah punya produk, kita sekarang bisa cetak. Sini kita produk code, ini produk nama, ini produk harga. Oke, yang paling bawah. Oke, sudah. Belum ada formatnya, tapi kita tambahkan formatnya. Oke, totalnya adalah hasil perkalian dari harga kali quantity Oke, kasih format harga juga. Oke, berhasil. Sudah. Sekarang kita grand total kemarin sebelumnya sudah kita tambahkan total harga. Kita gunakan aja ini, misalnya kita tulis RP total harga order ID. Oke, totalnya sudah, tapi belum diformat. Kita tambahkan formatnya. Oke, sudah. Jadi invoice-nya sudah berhasil. Untuk invoice yang satu itu kita tambahkan lagi produk lain, misalnya ada RAM. Oke, kita udah punya banyak produk. Kita misalnya register user lain supaya agak beda, bukan hanya admin. Misalnya kita ada user baru namanya Agung, password 1234578. Oke, kita perbaiki profilnya. Ya, ini pada saat kita mengerjakan profil, misalnya kita namanya Agung Nugroho, tanggal lahir 2007-17. Ini dummy ya, masih dummy data, hanya testing. Jalan Cendrawasih 3A. Oke, kota Jaya
Jayapura. Oke, Erin Jaya Jayapura Indonesia, kode posnya 90.000, update profil. Oke, sekarang Agung melakukan order. Ini 2, yang ini 3 misalnya. Oke, update ordernya. Oke, sudah ada order kedua. Kita sekarang ke misalnya generate invoice-nya. Oke, invoice-nya sudah berhasil dilakukan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membuat invoice list, ya, invoice yang sudah ada, dan kita kasih statusnya. Kita misalnya tambahkan dari sini, kita kasih invoice list. Pada saat invoice list diklik, dia akan ke invoice list. Kita tambahkan function public function invoice list, judulnya invoice list saja. Invoice yang sudah ada sama dengan invoice titik 2 all. Oke, return product titik invoice list compact, judul halaman dan invoices. Dan juga invoices. Oke, sekarang kita tambahkan invoice list blade.php. Oke, layoutnya hampir sama juga dengan layout yang lain, index. Kita copy aja. Oke, data yang akan kita tampilkan di sini, ini judulnya invoice list. Yang tombol add new juga tidak perlu, kita nggak usah, kita hapus saja. Ini misalnya order ID, ini misalnya kita tulis nama customernya siapa. Terus di sini misalnya tanggal isu dikeluarkan, ini jumlah item yang diorder, terus ada jumlah total harga untuk order tersebut berapa, terus statusnya statusnya invoices pro invoice. Oke, untuk sementara kita isi dulu ini invoice. Ini kita hapus saja, kita butuh nanti untuk update invoice ID. Ini order, ini edit invoice, ini invoice order ID. Misalnya ini nama customer, nanti kita akan akalin karena di invoice juga nggak ada nama customer, kita harus ngakalin. Oke, ini tanggal isu ada. Kalau ini karena jumlah item, kalau ini bisa secara otomatis karena invoice itu mempunyai informasi order item, order ID, maaf ya, invoice order ID-nya ada, jadi kita langsung bisa gunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Oke.
invoice stock, ini status. Oke, kita misalnya, oke, coba ada kesalahan. Oh, ini belum dihapus, belum disimpan, belum di save, belum ada perubahan. Ini controllernya oke, sudah benar, cuma belum disimpan tadi. Oh, ini parameternya nggak usah ada. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita ada nama customer, statusnya juga masih 1. Untuk itu kita bikin helper function, nama customer kita passing order ID ya. Dari order ID kita bisa dapat order. Dari order bisa kita dapat user ID, misalnya customer ID-nya order user ID. Oke, kita gunakan nama user yang tadi telah kita bikin, yang dari atas, nama user, buka kurung, customer ID, koma, kopikan nama fungsinya ini ke invoice list, ganti menjadi nama user, customer ID. Oke, oh, ini harus dicetak kurawal. Oke, Tomb Raider Agung Nugroho sudah tampil. Berikutnya kita akan perbaiki status. Kita gunakan helper untuk mendefinisikan status. Misalnya kita bikin function invoice status. Oke, misalnya kalau 1 kita bilangnya baru, kalau 2 kita bilangnya lunas, kalau 3 kita bilangnya batal. Oke, kita gunakan function invoice ini. Di invoices list kita panggil paling atas. Oke, ya, invoice status sama dengan invoice status function yang ada di function helper. Sekarang kita copy ini ke status yang ini. Oke, kita coba. Oh, malah kosong. Oke, oh ya, returnnya belum, returnnya lupa. Return invoice status ya, function harus ada return. Oke, sudah baru. Berikutnya kita akan melakukan edit untuk status. Kita hanya melakukan edit status, apakah batal, apakah lunas, edit status ya. Jadi kita tidak menghapus yang lainnya. Yang bisa kita hapus hanya status, yang bisa kita edit hanya statusnya. Edit invoices, ID-nya berapa? Invoices, find ID. Oke, invoice status. Oh iya, kita menampilkan form dulu. Judulnya, baru return, view, product, edit invoice. Oke, compact, invoice dan judul halaman. Oke, titik koma. Berikutnya kita akan bikin edit invoice blade di product, edit invoice blade.php. Isinya hampir sama dengan form yang lain, yang edit product misalnya. Kopikan saja.
Cuma kita perbaiki. Kalau udah di update, nanti update invoice ID ini order ID nya bisa dicetak. Oke, ini sebenarnya tidak perlu diganti. Ini invoice order ID. Oke, ya nggak apa-apa, kita order ID aja. Nggak bisa diganti, kita tulis read only karena kita hanya untuk mengganti status tanggal issue, invoices, tanggal issue. Oke, ini juga read only, nggak bisa diganti. Ini kita ganti status. Oke, kita akan menggunakan invoices yang ada di function helper. Oke, selanjutnya statusnya kita gunakan select ID, status, name, status, class from control, tutup select, option for each input status as key value, ya, and for each kita kasih option value sama dengan key. Kita juga cek kalau key-nya sama dengan status yang ada di database, maka dia diselect. Kalau nggak sama, nggak usah diselect, tutup optionnya, cetak value-nya. Oke, ini tidak perlu. Ini kita update invoice. Oke, kita coba satu. Ini statusnya masih baru. Kita bilang sudah lunas, update lunas. Oke, ada kesalahan. Oh iya, update-nya belum kita lakukan ya. Public function update invoice, request as request, dan ID-nya. Invoice-nya find dulu, invoice find ID, invoice status baru sama dengan request invoice status, invoice set, redirect, pesan berhasil, status berhasil diperbaiki, ya diubah, return, redirect, order list, ya, order invoice list with alert success, dan pesan. Oke, misalnya kita tulis lunas. Oke, sekarang udah lunas. Selanjutnya kita edit, ini kita bikin batal. Ini sudah batal. Order list, invoice. Jadi intinya kita sudah berhasil membuat invoice dari
order-order yang sudah dilakukan customer. Mudah-mudahan seri tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.